Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arji Muhammad Rika Pamugas dari Kuningan Maju dalam acara Jelajah Kuningan. Ya, di Nakasa Petani Yasa Tacana Haputan Anu Kasar Musikaring Parantos Keluar dan Diri Jabung Gemalapung Parantos Kemuasa Giri Nyarita di Payangan Pemirsa dan Singkuring Ngomong Kajurung Payang Nimbrung Kadorong Kohyang Ngarajong Kamen Lakundah Nyarita. Nah, di sini saya sudah berada di Desa Buni Gelis, Kecamatan Antara Kabupaten Kuningan. Di samping saya sudah ada Bapak Kepala Desa, ya Pak. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah sana ada Kang Herdiana selaku Ketua Karang Taruna pemuda Desa Buni Gelis. Nah, agenda kali ini kita akan menelusuri atau lebih tepatnya menyambangi tempat petilasan para pendiri Desa Buni Gelis. Nah, kebetulan di sini sudah ada Pak Kepala Desa, jadi kita langsung saja minta izin kepada beliau. Pak, ini kita minta Pak Kilas untuk mengenalkan Desa Buni Gelis kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya bagaimana Pak bisa? Ya, silakan. Pada dasarnya pemerintah desa tidak berkeberatan dan tentu mendukung pada kegiatan ini. Yang kita langsung kan ingin menggali terutama yang berkaitan dengan legenda atau sejarah Desa Buni Gelis yang memang pada dasar begitu panjang, yang mana sekedar informasi bahwa Buni Gelis itu berdirinya jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar tahun 1823, dan tepatnya untuk tanggal dan bulannya sampai saat ini saya masih menggali informasi. Sedangkan kenapa tahun 1823? Karena kami mengetahui tanggal kematian atau tahun kematian kepala desa yang pertama itu pada tanggal 15 Agustus tahun 1845. Jadi memang masuk akal kalau memang berdasarkan cerita Desa Buni Gelis itu berdiri tahun 1823. Karena kepala desa yang meninggal saja yang pertama tahun 1845. Berarti Desa Buni Gelis juga termasuk desa yang tertua mungkin ya di Kabupaten Kuningan. Bisa jadi ya Pak? Tidak sih, soalnya Buni Gelis itu merupakan pemekaran dari Desa Tundagan sebenarnya. Desa induknya itu Desa Tundagan. Yang pertama Buni Gelis itu, di Buni Gelis ini namanya Kampung Karangsari yang merupakan bagian dari Desa Tundagan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman ya Buni Gelis itu secara definitif berdasarkan cerita tahun 1823 itu membesarkan diri dari Desa Tundagan. Tadinya desa induknya adalah Desa Tundagan. Kampung Karangsari Ya, dikarkan jadi Buni Gelis. Sedangkan kata Buni Gelis itu memang ada ceritanya, kata orang tua sih, yang pernah saya tulis dan saya unggah di media. Itu tinggal dibuka saja. Kebetulan yang mengunggah itu dulu saya tahun 2000-an lah, 2002 atau 2003 saya mencoba mengunggah. Itu juga berdasarkan cerita turun-temurun. Saya ngambil cerita dari orang-orang tua yang memang mereka juga mendapatkan informasi dari para leluhur. Dan itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Ceritanya cukup panjang. Dan sampai saat ini diarsipkan ya Pak di desa? Masih diarsipkan, masih. Untuk diturunkan dari generasi selanjutnya. Iya, minimal mereka, ya generasi yang akan datang tahu kenapa sih Desa Buni Gelis ini dinamakan Desa Buni Gelis. Ya. Nah, ini ceritanya dari awal sampai akhir. Adapun kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Itu cerita orang tua. Minimal setidaknya kita mengenal sejarah singkatnya. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa jika kita tidak mengenal sesuatu maka kepedulian pun tidak akan terjadi. Ya. Kepedulian pun tidak akan muncul. Ya. Jadi jangan bilang Anda peduli kalau Anda tidak mengenal. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Ya, jadi sekilas untuk Buni Gelis seperti itu, seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa. Diizinin Pak. Silakan. Jadi kita langsung aja ke lokasi. Yuk. Jadi kita sebelum
sebelum berangkat menyambangi patilasan atau makam para karuhun kita alangkah lebih baiknya kita berwudu supaya dalam tubuh kita itu bersih, dan ini sudah menjadi istilahnya kebiasaan ataupun suatu kebiasaan masyarakat untuk berziarah. Kuningan, ini Kuningan, Kuningan, this is Kuningan, Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. Ini lokasi yang pertama, Kang. Ya, ini alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi yang pertama, yaitu makam dari Syekh Hamamullah atau yang di lingkungan Desa Bone Gelis dikenal sebagai Mbah Modin. Mari kita masuk ke dalam. Bilang pada mereka yang belum singgahi ini kota kuda, kota kecil sejuta cerita penuh dengan tawa dan canda, tempat penghilang pada saat ku lelah sibuk untuk berkarya, jalani hari-hariku seindah ku berada di taman kota. Hey, walau kota kecil penuh dengan cerita, dari pengalaman kerja sampai cerita cinta, dari cerita pahit sampai cerita bahagia, tak terukur semuanya. Di Gelis ke Cek Maujakan itu sebagian masyarakat ada yang biasanya kok pakai apa? Bukur. Jadi maksudnya sebagai pewangi lah, pengharum biar intinya biar gak bau gitu. Jadi ketika jarum itu enak, relax, aman. Jadi seperti ini. Ya, kita mau coba rasanya akan seperti apakah akan berubah menjadi rasa dantial atau sambur amil. Kita belum coba, maka dari itu kita coba. Ya langsung disebut baik. Lagi di baru ini atau salah. Rasanya teh kumaha nya? Lagi di dia baru. Mungkin belum terbiasa jadi rasanya gimana gitu. Cuman ini akan jadi pengalaman saya di Bone Gelis. Nih, Ke kota kuda karena ku yakin kalian akan bahagia. Yo, mari kita berkunjung ke kota Kuningan. Kita berekreasi di kota Kuningan, kota tempatnya wisata yang sangat mengagumkan. Gerakan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabatul anbiya wa musallim sahabat wa qarabat wa tabi'in imam malaikatul muqarrabin wa qurubin wa syuhada'i wa syuhadin wa sidqin bain adam nabiyina ummin hawana wa mutasallam baina ilmin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. di setiap ada yang mau jaroh itu ini yang pertama ya. Ya, kita memulai untuk awal jarah ini pasti ke Syekh Hamamullah terlebih dahulu, untuk selanjutnya ke makam sesepuh Desa Bone Gelis yang berada di tempatnya di pemakaman gede. Kita lanjut karena di situ ada sekitar 4 lokasi, jadi satu kompleks. Jadi kita ke lokasi kedua, di sana ada sekitar kurang lebih 4 sampai 5 makam. Oke, jadi di sini selain Kang Herdian kita juga ditemani oleh Kang siapa? Kang Rudi. Ya, kemudian dari salah satunya lagi dari Peking Sahara ya. Ya. Bersama Kang siapa? Kang Jayus. Kang Jayus ya. Jadi kita di sini bersama akan menyambangi ya makam para sesepuh. Jadi teh mang dia orang di lembur orang mau teh aya nu kieu. Jadi amun aya makam di ieu teh namana teh Karapiak. Jadi itu menandakan bahwa Si makam tersebut lebih dari usia 7 hari.
setiap hari ke-7 itu pasti dipasang karapiak untuk setiap makam. Jadi pas dicabut-cabutnya dilepasnya Nanti ketika pembenahan makam, cuma untuk waktu menyesuaikan dengan kemampuan dari keluarga. Setulus hati, tak peduli walau kotaku kecil. Jangan pandang kami bocah dekil. Kota kecil, tak bikin ilfil. This is my city man, so keep it real. Bilang pada mereka yang belum singgahi ini kota kuda. Kota kecil sejuta cerita penuh dengan tawa dan canda. Tempat penghilang penat saat ku terlelah sibuk untuk berkarya. Jalani hari-hariku seindah ku berada di taman kota. Hey, walau kota kecil penuh dengan cerita. Dari pengalaman kerja sampai cerita cinta. Dari cerita pahit sampai cerita bahagia. Tak terukir semuanya di kota kuda. Aku bersyukur terlahir di sini dengan kenyamanan yang tiada. Ini salah satu karhun Desa Bunigelis, dikenal di Desa Bunigelis itu Mbah Buyut Sindang Kalangan. Dikenalnya untuk makam di sini. Ku beri hormat kepada Pak Acep, semoga hidupnya selalu diberkati. Selaku pemimpin kami tak henti untuk terus berinovasi. Ya. Kuningan, ini Kuningan, Kuningan. Untuk salah satu bentuk perawatan selain kita untuk membersihkan di rutinan kalau di sini kebanyakan itu di Jumat untuk membersihkan makam itu. Di sini juga ada pemagaran di setiap makam karhun Desa Bunigelis itu di bulan Rewah. Jadi ada istilah ngikis, itu perawatan untuk situs-situs yang bersejarah di Desa Bunigelis. Bentuknya ya pemagaran sekeliling dari makam. terus pemagaran oge khususnya nggak boleh silang katanya. Itu untuk makam untuk pagarnya pagar khusus ya, seperti yang terlihat di gambar. Tidak boleh kandang jaga yang silang. Kandang jaga itu silangnya. Tidak boleh pagar kandang jaga. Anyamannya tidak boleh kepang tanjer yang ke atas itu. Memang dari zaman Itu mah dahulu dari zaman Niskar Paton. sampai sekarang masih tetap Sampai dijaga. sekarang masih dijaga, dan itu menjadi amanah yang tidak boleh dilanggar. Ini Kuningan, Kuningan. This is Kuningan, Kuningan. Makam saat Makam Mbah Buyut Lengkong, Buyut Lengkong. salah sahiji karhun Bunigelis oge. Kuningan, aku bangga berada di sini. Di kota ini ku mulai semua mimpi. Dari mulai bangun pagi sampai aku tidur lagi, ku awali semuanya di kota ini ya. Di kota ini ku beranjak dewasa, dibesarkan oleh kedua orang tua. Di lingkungan nyaman dan juga bahagia. Kalau penat mampir aja ke kota kuda. Banyak tempat wisata layaknya di surga. Air terjun, bukit tinggi semua ada. Tak perlu risau berkunjung ke kota kuda. Karena ku yakin Ya makam. Dan ini sudah sampai di makam yang keempat yang kita kenal di wilayah Desa Bunigelis. Ini adalah pemakaman Mbah Buyut Sangar atau Mbah Buyut Jago. Mbah Buyut Sangar. bahagia. Yo, mari kita berkunjung ke kota Kuningan. Kita berekreasi di kota Kuningan. Kota tempatnya wisata yang sangat mengagumkan. Yang penting hayu meluncur. Kuningan, ini Kuningan. 4, 5 berarti ya. Ya makam saya teh. Sekarang ke makam yang kelima, yaitu Mbah Buyut Pandita. Mari kita lihat di dalamnya. Ini Kuningan, Kuningan. Ini Kuningan, Kuningan. This is Kuningan, Kuningan. Untuk hari ini kita sudah mengunjungi lokasi pemakaman umum, yaitu pemakaman gede
Di sana ada beberapa tokoh sejarah desa, diantaranya Di sini ada Buyut Indra Pergaba, Kedua Buyut Cindang Kalangan, terus Buyut Pandita, Kaopat Buyut Lengkong, Syahama Mulo, sama Buyut Cindang Kalangan. terus yang terakhir Buyut Sangar. Selanjutnya kita akan ke pemakaman Nyiskar Paton dan Kencana Wulung. Baik, jadi seperti tugas kegiatan hari ini dalam menyambangi makam-makam para sesepuh di Desa Bundigelis, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan. Total katanya untuk makam-makam para sesepuh itu ada 33. Ya, 33. Kemungkinan bisa lebih juga sih. Cuman jarak itu cukup jauh. Mungkin next di hari selanjutnya kita akan sambangi juga di lokasi-lokasi yang lainnya. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Kalau bisa klik tombol loncengnya biar setiap updatean kami Anda tidak akan ketinggalan. Pilalayan sepunya repekasing pai paturai patepang di mana wisak itu anu kapi hatur utus langkung kepanghara membasa panon cara kesapakan. Jalan-jalan ke pesar-pesawan lihat kirana lagi dikejar-kejar. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya masih belajar. Ada itik di tengah sawah, bila hitupik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.